Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Fauzan Mendra Alam dengan NIM 1800940 kelas 6B. Di sini saya akan memaparkan dari soal ujian tengah semester yang mana diinstruksikan untuk memilih 3 soal, dan saya memilih soal pertama yang terdapat di slide pertama, yaitu meningkatnya kasus kekerasan di kalangan pelajar dan mahasiswa dapat dilihat dari berbagai sumber penyebab. Salah satunya ialah melalui teori sumber konflik. Analisis sumber konflik di kalangan pelajar menggunakan teori tersebut dan bagaimana solusi yang didapatkan agar konflik di kalangan pelajar dan mahasiswa dapat dicegah dan ditangani. Langsung saja ke slide selanjutnya. Di sini saya memandang atau mengambil dari teori William Glasser yang mana berbunyi sumber konflik terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis manusia. Nah, William Glasser ini membagi menjadi 4 teori sumber konflik. Yang pertama itu adalah kebutuhan akan kebersamaan atau belonging. Lalu yang kedua ada kebutuhan rasa kebebasan atau freedom. Nah, kebutuhan rasa kebersamaan ini tidak dapat dipungkiri, kalangan pelajar dan mahasiswa ini membutuhkan yang poin pertama tadi, yaitu kebutuhan akan kebersamaan, yang mana rasa interaksi sosial atau kebutuhan atau konsumsi sosial yang dibutuhkan oleh pelajar dan mahasiswa ini sangat tinggi, mengingat umur mereka yang masih di umur remaja yang dibutuhkannya interaksi sosial dengan sesama manusia lainnya. Lalu yang poin kedua tadi, kebebasan atau freedom. Di umur mereka yang masih labil ini, mereka membutuhkan adanya kebebasan di secara psikologis mereka, begitupun secara sosial. Lalu yang ketiga ada kebutuhan akan kekuasaan atau power. Lalu yang keempat ada kebutuhan akan rasa senang. Dan ini tidak bisa dipungkiri kalau pelajar dan mahasiswa ini membutuhkan poin 4 tadi, karena di umur mereka yang saat ini atau di umur mereka yang remaja itu adalah di umur-umur yang sedang mencari jati diri yang sesungguhnya dengan cara berinteraksi sosial dengan teman-temannya, berinteraksi sosial dengan di sekolah, di luar sekolah. Dan oleh karena itu William Glasser membagi sumber konflik menjadi 4, yaitu poin yang 4 tadi: belonging, freedom, power, dan fun. Nah, sumber konflik dan pelajar mahasiswa dilihat dari teori sumber konflik William Glasser. Di sini sama terbagi menjadi 4. Yang pertama, kurangnya perhatian orang tua dan guru sehingga mencari perhatian dengan melakukan kekerasan, ikut-ikutan dan imitasi dari kekerasan yang dilakukan oleh lingkungan sekitar agar diketahui dan dianggap sama, melampiaskan amarahnya karena kurang diterima oleh lingkungannya. Lalu yang kedua, kekerasan terjadi karena balas dendam. Kekerasan dilakukan agar tidak ikut diganggu oleh lingkungan sekitarnya yang buruk. Eksistensi diri dengan memiliki satu kelompok anarkis yang biasanya melekat pada daerah kekuasaan. Nah, untuk poin yang kedua ini biasanya kenapa William Glasser menyebutkan melekat pada daerah kekuasaan? Karena biasanya pelajar dan mahasiswa atau di umur yang setara memiliki rasa kebebasan yang tadi dan rasa kebersamaan yang tadi di slide yang pertama. Ketika mereka mempunyai rasa kebersamaan dan rasa kebebasan, mereka akan melakukan mengekspresikan amarah atau emosinya dengan melakukan eksistensi dengan satu kelompok dan kelompok lainnya. Seperti contoh, kelompok A menyerang kelompok B dan kelompok B tidak terima akan menyerang balik, seperti itu kira-kira. Lalu slide yang ketiga, kurangnya pengawasan dari orang tua atau guru berdampak pada tindak kekerasan atau ketidakpuasan emosional yang tidak terkontrol dan hilangnya pengawasan sehingga bisa lepas dan liar. Yang keempat, diawali dengan main-main atau mencoba hal baru yang tanpa disadari menyimpang seperti kekerasan. Dengan adanya role model yang salah, yang seakan-akan dirinya harus seperti role model yang diidamkan. Nah, di sini saya akan menawarkan solusi pribadi saya mengenai hal ini. Yang pertama, yang paling jelas dan yang paling utama,
ketika kita membutuhkan solusi apapun itu, yang pertama adalah mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya melibatkan role model atau parenting yang tepat agar mendapatkan contoh yang tepat dan baik pula. Lalu memilih dan memilah pergaulan atau circle pertemanan, karena mau bagaimanapun manusia adalah makhluk sosial yang butuh interaksi, dan disinilah PR kita sebagai manusia untuk memfilter pergaulan dan lingkup sosial. Dan yang terakhir adalah fokus menata masa depan yang lebih baik, karena dengan begitu kita akan karena dengan begitu kita akan lebih memikirkan hal positif dibandingkan hal negatif, apalagi mengarah ke penyimpangan sosial seperti kekerasan dalam hal ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita akan mendapatkan jiwa spiritual yang tinggi dan jiwa rohani yang tinggi. Begitupun akan mengakibatkan energi positif kepada diri kita sendiri. Lalu ketika kita mempunyai role model yang tepat dan parenting yang tepat, kita akan mendapatkan sisi positif juga, karena mendapatkan pengawasan ketika parentingnya tepat, dan akan mendapatkan inspirasi atau inspiratif orang atau role model yang tepat. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.